Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam kasih buat adik-adik tercinta, salam mahasiswa. Kali ini, di pertemuan ini, di mata kuliah Communication Business Model, adik-adik akan diperkenalkan materi bisnis model kanvas. Sekali lagi, bisnis model kanvas. Sudahkah ada yang mendengar istilah ini? Belum pernah mendengar? Atau apakah sudah familiar? Yang jelas, apapun itu ya, semoga materi ini akan bisa bermanfaat nantinya. Adik-adik bisa membuat sebuah konsep bisnis yang baik, konsep bisnis yang tepat, sehingga bisa diaplikasikan saat menjalankan bisnis nantinya di kemudian hari. Baik itu bisnis yang dikelola sendiri ataupun saat bekerja di perusahaan yang bergerak ke arah bisnis atau pemasaran, di mana akan bisa membawa kesuksesan adik-adik dan keberhasilan nantinya pastinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, jadi tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mahasiswa bisa mengetahui konsep bisnis model kanvas dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa bisa menganalisa suatu usaha yang pasti dengan konsep bisnis model kanvas tadi yang sudah diketahui. Dan yang terakhir di sini mahasiswa diharapkan bisa membuat sebuah konsep bisnis model kanvas ya tentang suatu usaha tertentu. Jadi setelah mengetahui, kemudian mahasiswa bisa menganalisa, dan yang terakhir adalah membuat sebuah konsep bisnis model kanvas, begitu. Oke. Adapun pembahasan yang nantinya akan kita bahas di perkuliahan kali ini adalah yang pertama, pemahaman terkait konsep bisnis. Jadi bisnis secara umum apa, kemudian jenisnya ada apa saja, baru kemudian setelah kita tahu tentang bisnis ya, baru yang kedua adalah terkait pengertian bisnis model kanvas. Jadi bisnis apa sih yang dimaksud dengan model bisnis kanvas itu? Baru yang ketiga di sini kerangka model bisnis kanvas. Jadi ada beberapa elemen nanti di bisnis model kanvas itu yang wajib teman-teman ketahui ya, karena dengan mengetahui elemen tersebut maka kita akan bisa memahami keseluruhan dari model bisnis kanvas itu. Baru yang keempat adalah di sini analisa suatu usaha dengan konsep model bisnis. Jadi nanti akan ada banyak bisnis-bisnis, kemudian akan kita analisa dari sisi model bisnis kanvasnya seperti apa, sehingga kita akan lebih matang untuk pemahaman atau penerapan dari model bisnis model kanvas itu sendiri. Oke. Materi pertama adalah terkait konsep bisnis. Jadi banyak kita sering mendengar istilah bisnis ya. Saya rasa teman-teman juga sudah paham apa itu bisnis gitu ya. Jika diartikan di sini ada dua arti. Yang pertama adalah merupakan kegiatan, yang kedua adalah bisnis merupakan perusahaan. Nah, kita sebagai masyarakat juga memang tidak lepas dari yang namanya bisnis gitu ya, karena dimanapun kita pasti menyukai yang namanya bisnis itu ya. Cuma pertanyaannya adalah apakah kita adalah pelaku yang ada di sana begitu ya. Dan di sini wajib bagi adik-adik ya untuk memahami bisnis itu agar kita tahu konsepnya itu seperti apa gitu. Jika dilihat dari pengertian atau definisi apa itu bisnis, di sini diartikan bahwa bisnis merupakan seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan. Jadi itu yang menjadi inti dari bisnis atau yang perlu digarisbawahi dari definisi tersebut adalah, sekali lagi ya, perlu digarisbawahi tebal begitu, kata terakhir, yaitu bahwa bisnis itu intinya adalah memperoleh keuntungan. Jadi keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Semakin banyak untung yang didapat, pastinya bisa dikatakan bisnis tersebut sukses. Karena jika tidak memperoleh keuntungan, maka bisa dikatakan bisnis tersebut gagal, ya kan?
Jadi motivasi utama kegiatan dari suatu bisnis adalah adanya laba. Atas semua biaya yang sudah dikeluarkan, maka harusnya laba atau keuntungan tersebut ada, begitu. Semakin banyak, semakin baik. Namun bukan berarti jika laba tersebut sedikit itu tidak baik ya. Yang terpenting di sini adalah bisnis tersebut bisa berjalan secara kontinu, bisa diterima oleh masyarakat atau konsumen, begitu ya. Bahkan akan sangat baik jika bukan hanya diterima saja, tapi sangat disukai. Bukan hanya sekedar dari suka karena tingkat kepuasan ya yang didapatkan, tapi sampai pada tingkat atau level loyalitas gitu. Dan untuk ke arah sana, maka perlu adanya sebuah proses, perlu adanya sebuah strategi agar keuntungan atau laba tersebut bisa maksimal. Dengan bisnis model kanvas akan dipetakan semua elemen sehingga semua elemen bisa dipotensikan dengan baik. Jika semua elemen tersebut berjalan dengan baik, maka bisnis tersebut akan berjalan dengan lancar karena bisa diterima oleh konsumen, bahkan menjadi sebuah produk yang loyalty yang selalu dipakai jika dibutuhkan. Berikut 9 elemen dari bisnis model kanvas. Yang pertama ada value proposition. Value proposition ini adalah nilai dari sebuah produk. Semakin baik nilai, semakin banyak nilai yang diterima oleh customer atau konsumen, maka akan semakin baik. Semakin menarik sebuah produk, pasti akan semakin baik. Yang kedua adalah customer relationship. Sejauh mana hubungan antara pebisnis dengan pelanggan tersebut terjalin dengan baik. Jika hubungan tersebut terjalin dengan baik, maka bisnis tersebut pastinya akan lebih baik. Dan yang ketiga ada channel. Di sini adalah bagaimana produk tersebut didistribusikan kepada pelanggan. Jadi kalau pelanggan merasa puas dengan adanya produk tersebut, penyampaian produk tersebut pastinya akan semakin baik. Dan yang keempat di sini ada customer segment. Jadi seberapa fokusnya kita pebisnis ya untuk menentukan pelanggan kita. Sejauh mana kita memahami pelanggan kita, apa yang dibutuhkan, apa yang tidak disukai, apa yang disukai gitu ya. Sampai sejauh itu kita harus bisa tahu secara detail siapa customer kita. Dan yang kelima di sini ada revenue streams. Revenue stream di sini adalah sumber pendapatan. Jadi semakin banyak sumber pendapatan yang didapat dari bisnis tersebut, maka akan semakin baik. Ada banyak sumber yang bisa didapatkan. Contohnya misalnya sebuah produk, selain dari produk tersebut kita mendapatkan pendapatan, kita juga bisa dapat dari misalkan sisa-sisa yang lain saat proses produk tersebut dijalankan. Contohnya misalkan kalau produk almari misalkan, di situ kita selain dapat dari lemarinya, kita juga bisa dapat dari ampas kayu. Nah, itu adalah beberapa sumber pendapatan yang bisa didapat dari banyak hal. Akan sangat bagus jika tidak hanya 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan yang keenam di sini ada key activities. Jadi aktivitas utama perlu kita perhatikan gitu. Apakah proses pembuatan produk tersebut sudah baik? Kemudian aktivitas-aktivitas lainnya mulai dari tahap awal sampai akhir sampai di tangan customer itu juga perlu kita perhatikan. Dan yang ketujuh di sini ada key resources. Key resources di sini adalah sumber daya utama. Jadi kita perlu memikirkan apa saja yang menjadi sumber utama dalam bisnis kita. Jadi bisa saja termasuk orang yang membantu kita, kemudian bahan-bahan baku. Jadi ada banyak nanti kita pelajari secara detail ya terkait beberapa elemen ini. Dan kemudian yang kedelapan di sini ada key partners. Key partners di sini adalah partner kerja kita. Jadi kita perlu memilih partner yang baik, yang bisa menguntungkan kita. Jangan sampai kita salah pilih
kerjasama misalkan perusahaan dengan perusahaan lain, jangan sampai kita salah dengan perusahaan lain, kerjasama perusahaan yang lain yang tidak menguntungkan kita. Semakin murah, semakin baik, tapi kualitasnya juga harus baik, seperti itu. Dan yang terakhir, yang kesembilan, elemen yang kesembilan adalah cost struktur ya di sini. Di sini dimaksud cost struktur di sini adalah perincian dari pembiayaan yang dikeluarkan. Seminim mungkin namun tidak mengurangi dari berlangsungnya bisnis tersebut. Ya, itu tadi 9 elemen yang dari model bisnis Kanvas yang harus diperhatikan. Semakin kita memahami dari 9 elemen tersebut dengan baik, maka kita akan bisa membawa bisnis kita menjadi lebih baik, gitu. Baik, karena berhubung waktunya sangat terbatas ya, jadi kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya dengan membahas lebih detail terkait 9 elemen tersebut. Dicukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Saya yakin Anda adalah orang-orang hebat, calon-calon pebisnis hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.